Jadi ini rumahnya madep mana ya, barat ya, sana itu ada pohon mangga. Nah itu kayak aku merasa di situ tuh ada sosok. Ada sosok kayak jenis tadi apa namanya, gendruwo. Oke, kembali lagi bersama kita di Mystery. Kemarin sudah minggu lalu ya Mas, sudah mendapat cerita-cerita menarik bersama Mbak Nina Bobo. Nina itu kalau ada ambulan lewat. Iya, ya. Karena sudah malam jadi pakai garing gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut cerita bersama Mbak Dona. Yang pagi-pagi itu keliling itu loh. 2000 ya. Semakin malam semakin garingnya. Tapi tidak apa-apa. Ini kan kemarin kita sudah tengahnya. Kemarin kita sudah Jadi tragedi. Sampai sudah ngobrolin tentang pengalaman dari Mbak Nina kemarin ya, dan kita malam hari ini disambung dengan pengalaman dari Mbak Dona. Nah kira-kira Mbak Dona ini punya pengalaman apa Mbak Dona, serupa atau beda dari Mbak Nina? Beda sih, tapi ini kayak bukan horor sih. Ya nggak tahu juga sih. Nggak. yang jelas bukan percintaan. Bukanlah. Tapi sesuatu yang misterius ya. Nah, coba nggak apa-apa. Dimulai dari awal dulu. Oh, dari Ceritanya awal. gimana? Ya, dari kecil saya sudah kayak merasakan, cuma mungkin nggak pakai kayak geliwo. Malam ya, orang hebat ya, malam ya. Ini mau bahasa Jawa. Bahasa tubuh bisa, bahasa aku bisa. Bahasa isyarat ya. Lanjut. Dari kecil ya kayak sudah merasakan, cuma mungkin nggak itu ya tadi ya. Nggak terlalu. Cuma paling saya rasa pas ketika SMA dan awal-awal kuliah itu kerasa banget ya, mungkin sudah tahu kayak gitu, saya udah tahu. Paling itu pas kan di rumah tuh ada acara kayak Karang Taruna ya, kayak Taruna itu kumpulan muda-muda. Pas tiba di rumahku, itu ada salah satu anggota itu bapaknya yang di rumah sakit. Sakit bapaknya. Bapaknya sakit di rumah sakit itu, terus pada ngobrol kayak mau jenguk gitu loh. Mau jenguk gitu, terus nggak tahu apa ya, spontan dalam hatiku bilang, besok udah nggak ada kok, main dijenguk kayak gitu. Spontan. Terus tapi nggak diutarakan? Enggak, aku nggak berani. Cuma aku mungkin enggak kayak gitu. Nyumpahin mungkin. Aku takutnya kayak gitu. Terus udah pada pergi, terus aku beres-beres di rumah kan, mesti beres-beres. Terus ibuku di luar rumah, duduk di kursi, pada pergi. Pas itu jam berapa ya, mungkin jam 9 apa setengah 10-an malam itu. Malam. Terus ada suara ambulan nyaring banget. Nina tadi ya. Nyaring banget. Terus aku kan masih bersisi di dalam, terus aku spontan keluar, bilang sama ibuku, Bu, ini apa? Kan itu masih kayak saudara ya, Pak Le ya, Pak Le ini toh. Emangnya dia katanya meninggal. Katanya udah membaik bilang gitu. Enggak lah, itu ambulan ya kan. Itu spontan saya keluar tuh, sebar itu saya bicara tuh kayak agak linglung. Iya. Agak linglung kan. Sadar ya. Saya nggak sadar. Marahin gitu ya. Ya udah, terus aku masuklah, kan takut loh itu kan. Aku bilang kayak gitu ya, padahal aku nggak, mesti diriku sendiri nggak mau bilang kayak bilang gitu. Terus ibuku masuk, terus jam berapa ya, jam 3-an ada kabar siaran bener
meninggal. Gitu. Terus habis itu aku kayak agak lemes ini ya. Oh, ya. Kok aku mulai kayak gini ya, agak lemes ya. Agak lemes. Lemes itu karena apa? Takut, khawatir, Nyumpahin kaget, atau Iya, menyesal? nggak tahu kayak dianggap nyumpahin gitu. kayak shock kayak bisa merasakan kayak gitu kayak shock. Terus pas aku di sekolah kan sekolahku ruanganku di lantai 3. Itu mesti pas itu kayak aku cuma merasakan aja. Merasakan tapi nggak bisa lihat. Itu pas lantai 3 pojok sini mesti kayak pas di luar kayak mungkin ada penunggunya apa ya, cuma aku bisa nyium cium baunya tok, cuma sama kayak kerasa aja. Apa tuh aromanya? Baunya apa? Kayak genderuwo mungkin ya. Amis. Genderuwo. Kayak amis. Agak amis, agak Apa tuh ya? bakaran kuku. Kayak gitu. Bakar-bakar telo gitu. Telo gitu. Pohong. Buhung. Ketela. Ketela. Singkong. Kasava, singkong. Oh, meneh, ayo. Itu di lantai 3. Agak tahu aku kayak ada kayak lihat visual itu di pojok ada pagar besi. Enggak, kan ruangnya kan lantai 3 paling pojok lah, sini kan mau dibangun lagi. Jadi agak kayak luas gitu loh, sama bangun lagi ya kayak cuma dakan gitu loh, tapi belum dipasangi bata-bata gitu. Berarti masih los. Masih los, tapi di sini cuma dipagari kayak pering gitu loh. Mana itu, Mbak? Sekolah. Di sekolahan itu Sekolahnya di mana, Mbak? di Renjen, di Blok M. Blok M, Meren. Iya. Di Blok M itu pas itu yang tak rasakan situ. Terus sudah kan, terus alah nggak patek kegeliwaan, udah ndak kayak gitu. Terus bulan lagi aku mimpi, itu masih SMA. Bulan lagi aku mimpi itu Mak D sebelah, kan ini rumah saya. Mak D itu apa tuh? Budi. Tapi manggilnya Mak ya. Ini rumah saya, ini rumahnya Pak D saya, sini rumahnya. Kayak lot satu, ini kan ada kayak apa jalan Lengkong. jalan nggak lengkong, ada di sana ada rumah, mesti jalan tikus. mungkin nggak tikus, mungkin motor dua bisa Lanjut, lah. jangan jawab. Nah itu terus aku kayak mimpi dalam hati itu Mak D saya habis kan pasnya pasar malam di daerah Gerobokan. Kalau berangkat itu jam 12 Malam. sendiri mesti kan masih grand zaman dulu grand lah. Nah ini geleng ngoplok-ngoplok lah. Itu bawa itu terus pas kan pulangnya pagi, terus aku pas mimpi itu dia kayaknya kayak pulang dari pasar pagi terus arah ke timur, kayak mau belanja gitu loh, belanja di toko kelontong kan. Timur kan mesti ngelewati rumahku kan sini. Terus aku cuma nyapa, "D mau kemana?" Dia tuh nggak bilang, cuma ke sana beli gitu, ke timur gini. Terus aku, "D jangan ke sana bahaya." Cuma gitu, dia nggak apa. Terus ya dengar cuma kayak mengabaikan gitu loh. Terus dia ke sana dan mimpi itu, terus kayak firasat baik itu kayak kan mungkin mimpi malam ya, kayak langsung kebangun kayak firasatku nggak enak. Firasatku nggak enak, bener. Terus 1 hari atau 2 hari dia meninggal kecelakaan. Arahnya seperti yang Arah gobrok apa? Bukan, Timur tadi ya? timur itu ya. Timur. Ngobrokan Mbak Dona. Terus kayak kan kok 2 kali ini ya. Akhirnya kan aku ya Kok Itu tanya-tanya. berarti jarak sebulan ya? Jarak berapa bulan? berapa bulan ya? Ya mungkin 2 atau 3 lah. Berarti Terus- pas peristiwa kedua ini langsung ke flashback dong, peristiwa yang pertama dulu aku juga Pak Dito. Pale Kok itu sama itu lagi gitu ya? kalau pale itu emang aku spontan dalam hati nggak sadar. Batin. Iya, iya. Nggak batin Kalau sih, ini kayak mimpi. langsung keluar gitu loh. Enggak, maksudnya kan ngomong nganunya kan. Yang batin kan tadi batin tadi lah batin. Batin itu. Kalau ini mimpi, Itu tapi semuanya mimpi. kejadian. Gitu ya. Ya, terus aku kayak agak lemes lah itu. Terus lemes selang berapa tahun
itu kan aku kuliah awal itu terus ada lagi Mas EP saya itu kan orang daerah sana Solo lah. Mas EP saya masih dalam arti kakak ipar itu kan orang sana, masih orang Solo sana. Pas itu saya kan di rumahnya kakak iparku, kakakku sendiri kan masih kerja belum pulang, itu kayak jam 10 malam aku ngomong keponakan saya sama ibu saya di rumah kakak iparku. Cuma kan satu RW beda RT gitu loh. Nah itu saya ke situ, terus pas itu kakak ipar saya kan pulang dari kayak jenguk ibu kan di rumah sakit. Pas itu di rumah sakit jenguk, dia pulang. Pas hujan lebat angin sepoi-sepoi angin sepoi. Pas itu pulang kan, pulang, habis itu aku keluar sama ibuku ya, keluar dari mobil, terus ibuku keluar, aku keluar, ibuku tanya, "Lah gimana ibumu?" kan gitu. Ibu mertua ya? Ibu mertua pesan bilang, terus udah baik Bu kan, mungkin besok udah pulang. Ibuku bilang, aku belum jenguk kok udah pulang. Apa besok ya aku jenguk. Lah itu rasa itu muncul lagi. Oh besok gak ono kan, kata bahasa Jawanya gitu, besok udah nggak ada kok meh dijenguk. Tapi batin? Tapi kalau yang ini aku sadar. Kalau yang ini sadar. Tapi nggak diucapkan ya? Nggak. Cuman batin aja. Oh besok udah ada kok meh dijenguk, kan aku bilang gitu. Terus cuma aku kalau yang ini sadar banget ya, masa dalam hati. Tapi aku diem, akan takutnya kan nggak enak kalau aku mengucapin. Ntar kakak iparku kayak tersinggung apa gimana, soalnya kan seorang ibu ya. Kayak gitu. Sudah bener jam 1 apa 12 itu kan jam 10-an ya pulang rumah, 1 apa jam 12 sekitar gitu ada kabar udah nggak ada. Itu berarti kejadian ketiga ya? Iya, 3 itu sudah nggak ada. Terus habis itu aku kayak lemes. Kalau aku kayak ada kejadian itu mesti aku lemes, kayak mending aku diem kayak. Tapi bukan lemes karena kehabisan energi ya? Nggak tahu ya. Kayak ya mungkin lemes karena dia udah tahu mungkin ya, karena dia udah ngerasa feelingnya benar, terus tahu ternyata bener kejadiannya, jadi kayak dia merasa mungkin ya merasa kayak ya kok bener ya, tak pikir ya kayak shock. Ya mungkin kaget, shock juga. Karena apa? Karena kejadiannya selalu peristiwa meninggal gitu ya. Lah misalnya menang untuk piala, kan bahagia ya. Bahagia sekali. Oke. Kalau ini kan karena meninggal gitu ya. Jadi lemes gitu ya. Jadi kayak lemes. Wah, aku kayak takut dalam hati. Mungkin buat bumerangku sendiri gitu. Terus aku cuma diem, terus beberapa aku diem pas aku layat di sana. Di Solo, aku cuma diem. Ya mungkin adanya udah beda ya. Kalau di keluarga saya kan di Demak kan kayak gitu, adanya masih rame lah orang meninggal. Situ cuma kayak mayatnya ditaruh di pinggiran kayak disendiriin gitu. Lah aku cuma bilang kakakku, "Mbak, kok kok mayatnya sendirian, kasihan lu," aku bilang gitu. Cuma posisi di situ kayak rame, tapi ramenya nggak di luar. Cuma aku pas kan ini mayatnya aku di sini kayak merasa mau ada yang ngomong, cuma aku nggak paham gitu ya? Nggak paham gitu loh. Ada yang mau komunikasi. Cuma aku nggak mudeng itu, nggak paham juga. Terus aku diem, terus aku habis itu pulang ke Demak. Di situ terus aku takut sendiri, ya udah enggak tak buat enggak. Terus aku sering kayak istighfar kan, mungkin kan aku juga muslim ya, misalnya dalam keluarga aku juga agamanya agak kental lah itu. Terus tak buat kayak sholat tahajud kayak nganu, terus udah enggak gitu. Terus
Cuma pas aku ada temen daerah Semarang Barat, itu kan kuliahku kan di ini salah satu universitas di Sampangan itu loh. Wajahsim. Di Wajahsim ada temen yang banjir kanan situ. Ada temen situ kan sering kadang kan kayak nongkrong gitu loh. Kan aku sekolah karyawan. Jadi ini mungkin kayak Sabtu kan pas ada jam kosong mah ke teman, cuma beda jurusan ke situ. Aku situ cuma merasa aja. Jadi ini rumahnya madep mana ya, barat ya, tanah itu ada pohon mangga. Nah itu kayak aku merasa di situ tuh ada sosok kayak jenis tadi apa namanya, gendruwo. Terus kayak jenis itu, cuma aku nggak bisa lihat. Tapi bayangan batinnya? Kalau bayangan batin aku cuma kayak kerasa di situ ada sesuatu, cuma bau aja aku, cium baunya. Terus aku kan bilang sama temanku, pas temanku situ tak awe-awe kan, sini tak suruh ke sini. Maaf ya. tak suruh. Maaf. Yang kenceng aja apa? Tak suruh di sampingku gitu kan, sampingku. Terus kan disenggol-senggol, kenapa? Tidak apa-apa, di sini aja. Terus aku cuma diem. Terus yang punya rumah kan dia keluar. Misalnya ngeroso tau bilang gitu. Ini kono tau. Tapi sekarang orangnya di sampingku, aku bilang gitu. Kan sini temanku, dia di sebelah sini. Merasa di sebelah. Merasa gitu loh. Di situ, ngono yuk, nang pulang ya, aku tuh bilang gitu. Kayak gitu, terus ya udah kan. Terus ketika itu aku kok kadang kan ada rasa penasaran. Aku tuh kayak penasaran, kayak pengen aku coba tak buka gimana ya. Maksudnya kan aku cuma bisa merasa kan, pengen penasaran, pengen lihat sosok. Kan kalau semester 1 kuliah kan labi-labinya anak muda kan gitu. Terus pas itu di kuliah itu kan ada bab kayak psikolog, kan saya dari jurusan pendidikan, mesti kan ada psikolog anak. Nah, pas itu ada pembahasan, nggak tahu pembahasan apa, menjerumus anak indigo. Nah, pas itu kan yang maju ada temanku kayak Pak Kiai lah. Mesti dalam sekolah itu kan ada salah satu kayak Pak Kiai ini gitu. Dia itu kan bisa buka apa kayak gini-gini. Terus pas dia narasumber, anakku tanya-tanya kan, nah gimana mau dibukain enggak? Udah aku kayak penasaran, tapi ditutupi lagi loh Pak, aku bilang gitu. Oke tak tutupi, dia bilang gini. Terus aku ditarik temanku, nggak usah bahaya, temanku gitu. Terus tak pikir lagi, oh ya deh, katanya kalau udah dibuka pasti akan buka lagi ya kalau aku kuat, kalau enggak aku. Terus nggak jadi, habis itu nggak jadi. Terus kan nggak jadi, udah nggak jadi. Terus tak kadang masih kayak kerasa tok. Terus tak buat bilang ndak kayak tak mesti nganu kayak ndak pokoknya ndak, cuma aku punya Allah kayak gitulah, ndak. Terus berapa lama nggak merasakan nih, udah nggak merasakan yang aneh-aneh kayak meninggal apa-apa. Nah itu ada tetanggaku bidan itu kayak lewat jalan gitu depan rumah. Pas aku nyapu dia lewat, kan rumahnya sebelah kayak Pak Lek ya, paman sebelah om lah. Dia kayak apa namanya, kayak tanya bidannya kan lewat gitu loh. Nyapa. Kok nganu Bu, banter men kayak gitu loh. Dia nyapa, kok cepet men kayak gitu. Bidannya bilang nganu udah siang, bilang gitu, kayak udah pesawan ya, bilang udah siang. Terus pas aku nyapu, kayak aku itu kayak energi itu kembali lagi.
Oh, yang tadi merasakan mau meninggal itu. Itu kembali lagi. Aku rasa ini lagi ya, kayak sudah beberapa tahun, aku udah lama. Kok kayaknya aku ngerasa ini nggak lama deh. Itu bidannya? Ya, lewat. Bener. Habis itu selisih berapa hari ya? Kayak nggak sampai seminggu lah. Itu bidannya pas berangkat ke dinas ke Puskesmas, dia kecelakaan. Dia kecelakaan itu koma 2 hari atau 3 hari di rumah sakit Sultan Agung di bawah sana. Di rumah sakit Sultan Agung ada yang bilang seleweran gitu loh, anu lah gimana anu, oh dia anu udah masih ada pergerakan tangan, gerakan. Terus tapi aku firasatku udah nggak selamat, cuma aku nggak berani ngomong lagi, aku takut gitu loh, nggak berani lagi, aku takut. Terus udah aku cuma diem tok. Bener pas itu kan sorenya ya, pokoknya jam 3 apa jam subuhan ya, tuh sebelum sudah ada apa sebelum adzan tuh ada siaran. Itu bedanya. Kayak gitu. Jadi tapi kalau sekarang sudah ini Udah. nggak merasakan lagi atau? Itu pas bidan itu 2021. Oh, berarti masih ada lagi? Kalau ini belum, ya moga-moga aja, jangan, saya takut juga. Tapi gini ya, yang diceritakan sama Mbak Dona ini adalah salah satu kecabangan paranormal sebenarnya. Itu namanya tuh precognition. Kalau orang Jawa bilang itu dulu ini, warosak dulu winara. Jadi istilahnya bisa merasakan sesuatu yang bakal terjadi. Cuman kan setiap orang punya apa ya, spesialisasi masing-masing. Nah kebetulan Mbak Dona ini punya kemampuan untuk mendeteksi orang yang akan meninggal. Mungkin kalau orang yang lain mungkin mendeteksi apa namanya? Tokel misalnya. Kalau ini kebetulan ke situ. Tokel meneng. Tokel lagi. Nah, sebenarnya kalau ini mau diasah sih sebenarnya bisa jadi paranormal sih. Ya. Mbak Dona. Tapi kali yang dari pertama sampai ke 4. Bidannya berarti keempat lah. 2021. Berarti kan itu kan hubungan dekat yang dia kenal kan. Jadi selama ada 4 itu kan hubungan yang kenal semua kan. Lingkungan dia kan. Keluarga sama bidannya bukan keluarga, tapi kan dia kenal mungkin. Pokoknya yang pernah aku temuni mungkin ya yang pernah yang tahu gitu ya. Yang tahu lah orang. Wah, berarti kita nih dari jangan ya, makanya itu jadi penting dia nggak usah dijadikan teman. Langsung dipakai. Kami tidak ada temennya. Oke. warning. Nah, berarti selain itu, selain apa namanya merasakan intuisi tentang kematian seseorang, apa maksudnya wahai yang meninggal itu, ada yang lain nggak? Maksudnya apa itu doang atau yang lain? Ya cuma kalau yang lain mungkin aku cuma merasa ya. Malu-malu itu ya? Merasa. Makanya kan tadi aku tanya sama mamanya. Sama sesepuhnya ini. Tadi kan kayak bisik-bisik. Nah, apa emang aku ada bawaan apa gimana? Kan bilang kayak gitu. Tadi kan ngobrol-ngobrol, kalau bawaan aku juga ingin mengasahnya tuh juga aku agak takut, soalnya akan takutnya gini, takut kalau buat gemberang buat saya sendiri dan keturunan. Ya. Memang kalau kayak gitu tuh memang perlu persiapan banyak hal. Nggak cuman kacuk wani gitu toh. Karena kan efeknya nanti bisa kemana-mana. Ya makanya itu kan kayak tiba-tiba pertama sih mungkin pas masuk kuliah kan lagi labi-labinya ya kayak menantang lah, kayak sombong lah gini-gini. Terus habis itu aku pikir lagi, kan ada temanku cewek lah deket, masanya dia nyariin jangan, daripada ntar bumerang bagi kamu sendiri. Dia sering milik saya gitu, mengingatkan lah. Dengan kayak gitu. Terus aku juga oh iya ya masih ada benernya juga gitu. Yang mending nggak usah lihat lah itu. Kadang ya penasaran juga. Nggak gitu. usah. Nah, ini kalau kamu penasaran, kamu bisa dengar cerita dari yang pernah pengalaman langsung ini. Gitu. Efeknya kayak gimana gitu.
Tapi nah, makanya itu. Ini menarik sekali ceritanya, mungkin nanti bisa ditanggapi sama Bang Pengki ya Bang ya. Tanya. Jadi ilmu precognition itu biasanya tuh ada titik baliknya. Maksudnya sebelum dapat kemampuan seperti itu biasanya ada pemantiknya. Misalnya pemicunya. Nah, itu mungkin perlu digali dulu. Apakah ingat suatu saat dulu kenapa sebelum ini ingat nggak ada apa gitu? Pernah jatuh atau mungkin demam tinggi atau mungkin kalau kejang misalnya. kejang. Kalau jatuh pernah sih dulu. Masih kan? pas zaman aku SMA kelas 1. Itu pas aku SMA itu pernah jatuh dari motor, aku bonceng. Pernah jatuh dari motor itu sampai aku nggak sadar aku di rumah sakit daerah Merangin sana, Blok M, sadar aku di situ. Kayak sudah ada dokter banyak kayak apa gitu, masnya udah tapi nggak koma ya? Enggak ya nggak tahu ya, nggak koma nggak, pokoknya pas posisi itu agak setengah sadar itu ada ngantuk, aku tidur lagi. Pas tidur lagi tuh nggak ngimpi apa gitu? Tiba-tiba kamu sembuh gitu nggak? Kayak apa ya, kayak tidur aja. Tidak perjalanan kemana-mana ya? Enggak, kayak tidur aja itu. Ya mungkin kayak dia ngomong sama Mas Pengki, bocor halus tuh dari kecil sering jatuh, terus bocor gedenya pas SMA itu. Nah, itu terus aku kan dulu kuliahnya kayak aku kan kuliah nyambi kerja. Pas aku deket sama kakek. Kalau deket ya nggak deket sih. Cuma dulu kan kakekku kan emang beda rumah. Aku kan daerah sini, kakekku Teguanu. Dia sering main lah. Ya mungkin aku yang paling kecil ya. Kayak kakek kan seneng minum kopi hitam. Aku jadi ikut-ikutan. Oke, Bang Pengki, mungkin bisa ditanggapi cerita dari Mbak Dona. Tadi kan Mbak Dona itu dia bisa merasakan sesuatu yang kita orang awam ini nggak bisa merasakan. Misalnya kayak, misalnya ini kurang 5 hari lagi misalnya. Jangan. Enggak, maksudnya itu cicaknya. Maksudnya kurang 5 hari lagi nikah kok, siapa tahu. Amin. Tadi aku udah dititipin no. Apa itu? Salam. Carikan jodoh yang baik. Berarti omonganku bener kan? Ya misalnya gitu, itu Mas Bang Pengki. Jadi gini, kalau dari Mbak Dona aja sih. Sebenarnya semua orang pernah kadang merasakan seperti itu. Kadang gini, kok nganu ya. Kadang kan pernah merasakan seperti itu, semua orang pasti pernah. Cuma dia lebih tajam. Mbak Dona. Nah, Mbak Dona lebih tajam. Kadang kita juga merasa ketemu orang, kok kita, aku tahu peduh wong iki ning kene ya, tahu peduh wong iki kan gitu kan. ada javu kan. Nah, kan seperti itu. Jadi emang sebenarnya kayak itu mah kelebihan. Suatu kelebihan. Diasah juga, kalau mau diasah mungkin bisa. Seperti disampaikan Mas Din tadi. Ica. Oke. Cica apa? Ica. Jadi bisa jadi paranormal. Cuma ya itu tadi, harusnya kalau mau diasah seperti itu ya harus Kuat mental. satu kuat mental, kedua yakin dan harus siap menghadapi orang banyak. Ya, itu yang pasti. Musuh. Entah itu nanti ya jadi musuh sebenarnya. Karena gini, kayak tadi, dengan tadi kan berobat ke sini, akhirnya tidak berobat ke sini, dia kan perang. Akhirnya dia musuh. Kalau caranya anak aku kudu menang, kan gitu. Kan jadi cuma gini, itu juga bisa karena ada titik pemicu. Karena memang dari lahir semua orang sudah diberi kelebihan masing-masing, ya kan. Cuma ini juga, itu juga bisa dari keluarga, kan gitu.
Jadi mungkin dulu entah itu kakek atau nenek atau siapa kan, kalau dari Mbak Duna itu kalau saya melihat itu dari kakek, karena dari kakek itu dulu kalau salah, kalau dari ingatan saya itu sering melakukan ritual, entah itu puasa ini sering. Ya kalau puasa emang sering. Ya kan? Sering itu. Jadi apalagi dulu kalau saya melihat juga Mbak Duna itu sebenarnya paling dekat sama kakek. Jadi seperti yang sampaikan jenengan tadi kan, kakek berbuat apa jenengan ikuti kan. Makan ini ikut makan ini, minum ini minum makan ini. Jadi role model. Ya. Jadi gaul berarti. Bisa jadi pemicunya ada dua. Jadi dari pemicu mandiri, jadi tadi entah itu jatuh, sakit, demam ini ya itu. Kedua memang dari keturunan. Cuma kalau saya melihat bukan dari mandiri, dari kakek. Kalau saya melihat dari kakek. Kakek sih role model tadi. Kalau ini role kabel. Gitu. Sama itu juga. Cuma kalau memang jenengan ya kayak disampaikan yang waktu kuliah itu tuh, kalau memang jenengan mau dibuka ya harus yakin dulu, maksudnya gini, sudah siap enggak gitu. Karena di setiap sudut itu pasti ada. Ya betul. Entah itu siang, malam, pagi itu pasti ada. Bahkan yang katanya Di kalau tempat sepi, di tempat ramai. bulan Ramadan yang katanya setan dibontot, sebenarnya enggak juga. Ada juga. Di tempat yang di rumah makan pun juga sama. Sama. Itu. Jadi benar-benar memang harus sudah siap. Karena satu, nanti kalau sudah dibuka, satu belum tentu bisa ditutup. Itu. Karena gini, kita mau nutup, karena kalau itu sudah dibuka, yang dari dalam jenengan tidak mau ditutup, tetap tidak bisa ditutup. Menolak. Menolak. Ditutup. berarti harus ya, istilahnya harus menaklukkan yang di dalam itu supaya Yang jelas gini, menaklukkan takut diri sampean sendiri dulu, ya harusnya itu dulu kalau mau dibuka. Saya takut gimana? Ini ada penawaran dari Bang Mei. tapi aku belum siap jujur. Aku kembali lagi akan takutnya gini, akan jadi bumerang buat saya gitu loh. Jadi memang setelah memang cuma kadang gini, ada orang yang memang sudah dianugerahi memang bisa melihat. Saking-sakingnya terbiasa dia sudah diabaikan. Luweh sono karo. Memang model dia karo. Dia merasa mereka itu yo wis koyo wong nek pas ngene iki. Jadi dinengke. Cuma susahnya nanti kalau jenengan pas tidur. Tidur ya. Nah, Itu susahnya di sini. ya tapi memang benar sih Mas, selama 8 tahun itu memang benar-benar susah tidur. Susah tidur ya. Jadi kayak jamnya kan terganggu juga, udah ngantuk dipaksa nggak tidur juga nggak Lipat bisa. mata ya, mata rasanya ngantuk berat. gitu. Udah ongap-ongap gitu ya bahasanya. Di sini Nggak bisa. Gak mau tidur. Saya pas merem gitu kelihatan gitu ya. malah saya cetok. Kelihatan. Malah cetok ya. Malah saya Iya. cetok. Aku juga pernah ngalamin sama kayak Mbak Duna. Oh iya, gimana tuh? Sama sih, tetangga sendiri. Ketika ketemu udah sakit, besok pasti nggak ada gitu. Badannya. Bener. Udah nggak ada gitu. Besoknya nggak ada, bener. Kayak pengumuman gitu kan, langsung Iya, ada. iya. Itu beberapa kali juga sih. Kayak seliweran di TikTok Kadang gitu juga kan dia gini. kenal ya. Ini sakit, ini nggak lama nih. Terus buka TikTok tuh kabarnya udah nggak ada juga. Oh berarti Sama. kalau Mbak Dona ini kan skala lingkungan nih. Kalau Mbak Nina Orang lain. ya. Jadi lo nganu ki. Ya lama banget itu. 400 tahun. Jadi gini, kadang gini juga. Sebenarnya
maksudnya gini, jadi yang jalan kayak dengan tadi kayak bidan tadi ya, itu sebenarnya bukan dia yang ditemuin tadi. Siapa tuh? Sebenarnya dia mungkin juga bisa jadi itu memang kayak kembarannya dia. Jadi memang ngetok gitu. yang paling dari diri, kayak memberi salam yang terakhir. Pamitan gitu ya. Tapi bukan dia, itu juga bisa. Tapi misalkan si Cuma kan kita tidak kayak ngomong Denmark orang Legiwo. Legiwa. Karena posisi dia kan masih hidup. Kan Nggak iso enggak enggo-enggoan itu loh, cacik sana loh. Padahal iso nek ono bukti iki ndak iso Ono lho, Nduk. Nah, terus solusinya gimana? Maksudnya kalau misalnya Mbak Dona ini merasa bahwa itu mengganggu, ya, kan dia juga nggak tahu kapan itu perasaan akan muncul lagi kan? Iya. Nah, misalnya dia pengen stop bisa nggak? Atau mungkin ya udah terima aja Kodratnya. gitu. tapi mau tanya juga Mbak Dona, kalau misalnya udah ini kan misalnya firasat nih, feeling udah nggak ada, terus kan itu pasnya saat setelah kematian itu kan 7 hari 40 hari itu diikutin ya, maksudnya diimpeni apa dimunculin apa maksudnya khas baunya atau dari orang lain tuh, oh ini orang ini pernah nih sama kayak tanda-tanda kayak gitu. Kalau itu biasanya kalau tanggal mungkin aku kayak ikut dalam kan ada ikut yasinan ya, pengajian ya. Itu cuma aku kayak merasa dia cuma seliwer-seliwer atau gitu loh, nggak ngikut, kayak seliwer-seliwer gitu loh. Di dalam rumahnya. Di acara itu mungkin di rumahnya. Kayak orang Jawa gini, orang Jawa kan 7 hari masih di dalam. Dalam 40. Setelah 7 hari kan di luar. Dalaman masih di lingkungan. Di luar rumah. Tapi kalau sebelum 7 hari dia masih di dalam rumah. Mau kayak ada yang pengajian selama 7 hari itu kan sebenarnya juga ritual untuk pelepasan dia untuk keluar rumah. Ya. Jadi selama 7 hari itu dia sebenarnya masih di dalam rumah. Jadi kadang orang yang sering bertemu dengan dia atau sering interaksi sama dia itu kan merasa seperti kebiasaannya. Kok biasanya di rumah aku bro ngerokok, kopi, nek sering neng dapur ya di dapur, kok suara. Itu sebelum 7 hari. Kalau 7 hari kan dia keluar di luar dia di halaman sampai 40 hari. Benar keluar ya kalau Ya, 40 hari. Selama 40 hari. Ya. Makanya orang Jawa itu sampai mendak pintu. Nah, kalau benar sudah. Terus lah kalau 1000 hari itu depan rumah Ada. itu kan perayaan pengajian 1000 hari itu yang cuma dilihatin aku doang, jadi di depan Jadi gini, pintu. jadi kalau orang Jawa sampai mendak pintu ya. Kalau 1000 dia kan datang ke rumah, pilih omain. Pulanglah kangen sama keluarga. Tapi ini nggak di rumah ya malah Di rumah Gimana? ya. Gini loh. di depan pintu waktu pengajiannya itu. Mungkin kamu masih punya utang. tapi nggak masuk Tapi ya kan biasanya kalau Enggak, yang dilihatin cuma aku dong. di depan rumahnya. Terus sampai iya tante, sampai kan manggilnya tante dulu. Iya tante, sampai orang ngedemo ngobrol. kan. Ngobrolnya apa aja tuh? Ya maksudnya menyapa, terus ngajak omong. Ngomongin Tangku piro, aku jenengan upiro. Ya, bisa jadi kan Mungkin karena mau nitip pesen apa gimana? Bisa gitu. jadi kan gitu. Kayaknya mau nitip pesen deh kak, soalnya kan memang trouble si keluarga suaminya sampai yang bener-bener yang diempet nggak bisa diungkapin gitu kan, kayak tolong Kadang jagain gini, tolong jagain, maksudnya kalau misalnya kamu punya sedikit makanan kasihlah gitu loh, maksudnya ada artian ke anaknya? pesen ke anaknya sama suaminya, Keluarganya. keluarganya, jadi kan cuma bertiga. ya biasanya gitu ya. Itu juga Jadi sih. kalau anu Masih pesannya. dia kan balik ke rumah. Ya, tapi
setelah 4 bulan dia kan tidak akan bisa masuk rumah. Dia hanya di luar. Kecuali dalam mimpi. Itu beda lagi. Diimpai ini. Nah, gitu. Oke. Bagaimana Serem Om sekali. Cica? Oke, yang serem. Oke, Yang serem tuh kayaknya bapak tuh loh. Lah kaget dia semua kok. Enggak. Diam, Tugasku seperti itu, Pak. diam itu tuh apa ya, meresapi ceritanya Mbak Dina dan Mbak Dona. Cuma kalau untuk Mbak Dona, itu merasa terganggu nggak dengan keadaan seperti itu, terganggu nggak? Kan gitu. Kalau saya menurutku ya kadang enggak sih, kalau enggak kayak kan itu Kan tiba-tiba munculnya kan? Kan tiba-tiba enggak dia planning. setiap hari, enggak setiap bulan kan enggak kayak gitu sih. Tapi itu bisa kan malah istilahnya Mbak, kalau dia membantu diasah terus dia membantu itu Bisa. sama dengan melawan takdir gak sih namanya? Bisa. Akhirnya gitu loh. Bukannya melawan takdir sebenarnya. Kalau misalkan dia tahu ya, terus kayak yang kalau yang sakit kita kan bisa kan ya, tapi kalau yang mau misalkan kecelakaan itu kan maksudnya sebenarnya mungkin ya belum waktunya kan, bisa dicegah gitu loh. Jadi dia nyegah gitu sama dengan dia ngelawan itunya enggak sih? Apa kayak takdir. Kalau dia nyegah malah Garis melawan. Tuhan. Kalau dia mencegah malah melawan. Biasanya kan misalnya gini, Iya. aku merasakan ya akan terjadi besok. Maksudnya kayak tadi Ada kan yang tadi. ada Iya. mimpi. jangan ke sana kayak gitu. Terus Mbak Dina ngomong sama langsung pokoknya pesanku jangan ke sana. Nek bisa selama itu di rumah dulu ya. Apa gimana? Nah itu sama dengan Kalau hanya ngomong seperti itu tidak masalah, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau cuma mengingatkan seperti itu tidak masalah sebenarnya. Cuma gini, kembali lagi ke takdir. Kalau memang jalannya seperti itu, tetap seperti itu. Tetap terjadi. Ya kayak tadi toh Terjadi. yang dieleke ojo rono, jangan ke sana. Kan bilangnya udah gak enak. Tapi kan tetap aja ke sana. Kan kita sudah berusaha mencegah nih. Cuman kok takdirnya harus seperti itu. Iya, tapi kan maksudnya itu cuma alat mimpi kan. Kalau dia besoknya bangun terus dia langsung itu ngomong, namanya kan firasat. jangan nanu dulu ya. Itu mungkin bisa jadi Firasat, punya Ya, firasat. gini aja. Berarti Untuk kalau menengahi. berarti kayak sama dengan kalau kita mimpi terus kita mimpi buruk tuh nggak boleh diungkapin tuh. Bener. Oh gitu, berarti kan kadang ada yang mimpi buruk terus kayak mau ngomong ke orangnya, kita mimpi orang itu nih, tapi kita nggak boleh, kalau mimpi buruk itu nggak boleh sampein gitu kan. Bener. Karena apa? Karena apa? Nah itu kalau kayak yang mungkin juga apa kayak ucapan ada doa kayak gitu loh. enggak sih, lebih apa ya, bahasa mistisnya tuh Ya, melangkai. Lah itu loh. Tapi kalau di Cuma kadang gini, orang kan bingung mau menyampaikannya. Kan gitu. Kadang gini, wis gue gini ngomong gue yuk dulu enggak gitu. Tapi kalau memang kejadiannya hari itu tetap kejadian. Walaupun nanti dari mimpi kita ibaratnya orang itu kecelakaan ya, jatuh berarti. Tapi dalam nyatanya dia ketabrak. Iya kayak ini tau, film apa Final Destination. Kita menghindari kematian model apapun tetap dikejar terus tau. Cara matinya ya macam-macam gitu. Iya. Jadi kayak aku dulu secara nggak langsung langsung dari atas ya. Ketika aku diajak sama temanku, akhirnya temanku malah meninggal yang mau boncengin aku. Tapi aku dikasih sakit itu berarti. Oh kalau itu kan bukan firasat. Iya makanya aku secara nggak langsung ilahi. Dan aku langsung teguran. Merasakan lah. Aku melakukan apa itu? Tapi malah selamat kan? Ya, di balik musibah ada berkah. Perasaan jadilah seperti ini. Bocor halus. Kapok gak gitu? Bocor halus di riba ketemu. Naik-naiknya bocor halus di riba ketemu. Loh dia tuh banyak diselamatkan loh. Mau Makanya makan buaya gak jadi loh dia. makanya banyak tambal-tambalan gitu kan. Loh, dia tuh mau dimakan buaya ya? Toh? Iya dulu. Mau dimakan buaya dia. Tidak jadi. Gak jadi loh buayanya Dia naik pokok. lagi. Udah rasa melambung duluan. Buayanya gelegen. Terus. Kalau untuk Mbak Duna ya yang aja lah, lebih ke Biarin gitu ya. diapakan. Natural aja berarti. Tapi kalau bisa diniatkan untuk membantu aja, maksudnya kalau Ya, Nah, tadi itu sih. kayak kembali kayak tadi kan pas zaman kan aku pengen kayak membantu itu kan ada yang nyaranin kayak
buka aja diasah kayak gitu. Terus aku mikir lagi berapa kali 10 kali lipat mungkin ya. Ya pas ya namanya orang nggak tahu ya, kadang kan moodnya bagus lalu takutnya kembali lagi kok jadi kebumerang. Iya. Bumerang. Iya udah, maksudnya niat baik-baik aja lah gitu. Nah, niatnya insya Allah baik. Oke. Seru sekali cerita-cerita dari narasumber kita kali ini. Kalau ada yang mau bergabung silahkan, nanti dapat sesuatu yang cantik. Wah. Itu saya. Udah. Sesuatu yang Itu gantung orang. Aku terakhirnya piye loh? Soto yang cantik terakhirnya piye mate? Ya itu saya. Sebelum ditutup mungkin ada kata-kata dari Mbak Dona dan Mbak Nina untuk Mystory, silahkan. Makasih udah diundang di Mystory ya, Mystory. Untuk berbagi cerita, jadi dari pengalaman aku ini bisa diambil sisi baiknya sebelum melangkah jauh untuk mengenal orang dalam kutip hal-hal seperti itu. Coba, maksudnya metodenya itu dirasakan, maksudnya bener atau enggak, terus diambil sisi baiknya dari cerita-ceritaku, terus kayak jadi apa ya, pengalaman hidup terbesar buat aku juga. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih parah juga ya Mas, mungkin. Terus kayak ini jadi pembelajaran terbesar pokoknya buat apa namanya, bangkit dari tetap walaupun depresi sampai nggak mau ketemu orang, sampai ya depresi itu ya Mas, harus tetap bangkit lagi. Oke, ke Mbak Dona. Ya mungkin ya, terima kasih juga ya sudah sini, dapat teman juga, dapat kenyang juga. Kalau aku mungkin gini ya, dari cerita aku ya mungkin buat pengalaman juga semua ya, diambil yang positif aja, yang buruk janganlah. Dan semisal kayak tadi, kalau ada pengalaman kayak aku, kalau apalagi yang anak muda ya, yang labil-labil, jangan sampai kalau mentalnya enggak kuat, jangan sampai membuka lah. Coba juga membuka itu kan juga yang akan fatal juga mungkin ya. Sekarang kan ini ya, kebanyakan FOMO ya, maksudnya kayak ikut-ikutan ya. Oh, jadi bigo, bisa belok iki apa lah. Tapi kan dia enggak lihat potensi dirinya sendiri. Dan akan ada efek apa dia kan tidak berpikir. Makanya itu coba-coba ya. Kadang juga menduga-duga itu udah disebut anak indigo kayak gitu kan. Sekarang indigo itu bahasanya nek wani aja wedi-wedi katanya. Wani-wani. Iya. Benar gak? Oke, silakan tutup, Mbak Rafiq. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Saya Rati, pamit undur diri. Ada Kita, Jadi Udah. Nina. sampai jumpa. Bye bye.